semua eh, eh, kegembiraan bisa berbagi kembali di tempat yang sama, di waktu yang sama dengan orang-orang, dengan saudara dan saudari, dengan komunitas cinta di dalam keluarga. Eh, Hari ini, malam hari ini kita menyentuh sedikit tema karena beberapa bulan lalu, tahun lalu mungkin ada polemik sedikit tentang apa itu patung, apa itu gambar, penyembahan berhala atau apa yang kita pikirkan tentang yang kita punyai di dalam gereja, di dalam kapela, di dalam rumah kita tentang gambar, tentang patung orang kudus, Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan banyak keluarga-keluarga dipengaruhi dengan pemikiran, mentalitas dari sama saudara atau kelompok-kelompok yang menentang pikiran tentang patung yang dianggap sebagai berhala atau patung itu sebagai ornamen liturgis atau ikon liturgis yang kita namakan. Karena itu sebelum memasuki di tema ini, eh, kita ada dua kata yang menerangi malam ini pikiran kita. Yang satunya adorasi. Kalau kita dengar kata adorasi, eh, kita biasanya berpikir bahwa oke, saya ke gereja, saya ke ke tabernakel. Kalau di Kolombia setiap Kamis itu peringatan untuk malam perjamuan malam terakhir. Jadi setiap hari Kamis di Kolombia, di seluruh gereja Kolombia kita punya adorasi ke sakramen Maha Kudus. Karena itu malam hari ini kita mau katakan ada dua hal yang kita harus bedakan sebelum kita masuk ke tema tentang patung, tentang gambar orang kudus dan lain sebagainya. Itu palabra adorasi dan venerasi. Adorasi itu penyembahan hanya untuk Tuhan. Kita tidak menggunakan kata adorasi untuk patung, untuk gambar, untuk orang kudus, untuk Bunda Maria, Santo Yosef. Kita gunakan kata lain. Dalam gereja, kita gunakan kata venerasi. Di kamus bahasa Indonesia, venerasi, dari kata Latin venere, artinya penghormatan dengan cinta. Jadi ada dua hal yang berbeda malam hari ini. Satunya venerasi, satunya penghormatan dengan cinta, itu untuk orang kudus, dan satunya adorasi, hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan. Jadi malam hari ini sebelum masuk ke tema ini yang cukup polemik, kita harus bisa membedakan kata dan posisi kita kepada orang kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan seluruh orang kudus adalah kata venerasi, adalah penghormatan dengan cinta. Sedangkan untuk Tuhan kita gunakan kata adorasi, artinya penyembahan. Jadi malam hari ini kita masuk ke tema ini, patung-patung gambar atau ikon di dalam gereja Katolik itu berhala atau ornamen liturgis. Dan bagaimana kata kitab suci? Daripada penjelasan ke sana ke sini, kita langsung apa kata kitab suci. Lalu dalam pengertian ini kitab suci tidak pernah melarang patung atau gambar. Kitab suci melarang adalah penyembahan berhala. Ini yang harus kita pahami malam hari ini. Tetapi apa itu patung, apa itu gambar, dan apa itu berhala? Ada kata Indonesia, idola. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, idola artinya gambar, orang, patung yang menjadi pujaan, yang menjadi adorasi, yang menjadi penyembahan. Jadi saya kadang-kadang pikir ya, kenapa kita pakai idolaku? Ada yang propaganda Indonesia tuh ada satu yang di TV bilang yang idolaku begitu ya. Saya bilang idola tuh, tapi kenapa kita tidak kembali kepada kata asli idolatria? Idolatria kalau di Spanyol, di Latin, idola artinya patung gambar orang. Jadi tiga hal, patung gambar orang, dan latria artinya penyembahan. Dan idolatria artinya penyembahan kepada patung, kepada orang, dan kepada gambar. Jadi yang ini yang menjadi polemik. Mengerti kata idolatria, mengerti kata berhala, tapi dalam pengertian apa? Itu yang harus kita pahami. Dan bukan saja dalam pengertian patung, bukan saja dalam pengertian gambar.
Santo Paulus nanti kita temukan juga, dia menentang orang-orang di Athena, orang-orang di sana yang ingin menjadikan mereka sebagai berhala. Jadi berhala itu lebih daripada gambar, patung, dan juga orang. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Paulus dia protes mati-matian. Kami itu manusia seperti kamu, karena orang-orang di Athena bilang, ya ini Zeus dan Hermes datang kepada kita dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Mereka bilang tidak boleh, tidak boleh. Kami itu manusia sama seperti kamu. Jadi berhala itu bukan hanya di patung, bukan hanya di gambar. Berhala itu juga kepada orang. Dan bagaimana kita mengerti dalam pengertian konsep pemikiran kitab suci dan gereja. Pak Rafael silakan. Selanjutnya, jadi kita baca Keluaran yang kita baca satu lalu kembali kepada gambar sebelumnya. Kita fokuskan bagaimana kelompok kecil atau kelompok besar atau orang-orang yang memandang orang Katolik sebagai penyembahan berhala kepada patung dan gambar, karena mereka fokusnya di ayat 4. Dokter Sonya hanya baca ayat 4. Hanya baca ayat 4 saja. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi, Bu Sonya, Dokter Sonya, mereka hanya konsentrasi di ayat ini. Tapi mereka lupa bahwa sebelum ayat 4 ada ayat 3, dan setelah ayat 4 ada ayat 5 dan 6. Jadi kalau seandainya kita fokus di satu ayat dan melupakan realitas sebelumnya atau sesudahnya, kita terjebak di dalam pemahaman yang keliru. Jadi sebelum melihat ayat 20 ini, Dokter Sonya, kita kembali ayat 4 ini kita kembali ke ayat 3 dulu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Konteks dari ayat 4 ini dikembalikan kepada konteks ayat 3. Bukan dikatakan gambar atau patung, melainkan yang memiliki gambar atau patung yang membuat perbedaan itu bukan memiliki gambar atau patung, tapi melihat patung atau gambar itu sebagai Allah lain. Itu yang harus kita bedakan malam hari ini. Kitab suci dalam Keluaran bab 20 ayat 3 sampai 6, jangan fokuskan hanya di ayat 4. Jadi kalau kita fokuskan di ayat 4, selesailah. Jadi seluruh patung, gambar dan lain sebagainya ada berhala. Tetapi berhala dalam konteks kitab suci adalah penyembahan kepada Allah lain. Penyembahan berhala artinya kepada Allah lain. Karena itu kita harus memahami konteks ini dalam pemikiran keseluruhan. Jadi ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain. Itu yang penekanan utama. Dari Allah lain itu diekspresikan di mana? Di patung, di gambar yang menyerupai Allah lain. Bukan konsentrasinya di gambar atau patung di dalam gereja Katolik. Jadi dalam pengertian ini bukan harus dipahami bahwa di dalam gereja Katolik ketika kita melihat patung Bunda Maria, kita tidak melihat patung materi itu batu, semen dan lain sebagainya. Dan kita membuat perbedaan malam hari ini bahwa patung, gambar dan lain sebagainya adalah representasi yang mewakili. Kita bukan menyembah patung itu. Kita bukan membuat penghormatan kepada patung itu. Dan ini harus kita pahami bahwa kalau saya membawa foto Bapak dan Mama atau keluarga saya, foto itu bukan Bapak dan Mama saya. Foto itu adalah representasi dari Bapak, Mama saya. Mewakili, saya bisa melihat foto itu sebagai, aduh, ini Bapak dan Mama saya. Bukan saya melihat foto itu sebagai Bapak dan Mama saya. Itu harus kita pahami, mentalitas malam hari ini kita harus berubah. Bahwa patung yang saya lihat itu bukan patungnya, tetapi apa yang diwakili oleh patung itu. Jadi, yang mau ditekankan bahwa ayat 4 ini, Tuhan itu sangat pencemburu. Kenapa? Dia tidak mau Allah lain. Jadi patung itu adalah mewakili Allah lain. Itu yang dia tidak mau. Dokter Sonya, ayat 5 dan seterusnya, silakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu.
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jadi itu konsep dari keseluruhan. Jadi kita tidak bisa fokuskan di ayat 4. Lalu kita bertanya juga, kalau kenapa ayat 4? Apa yang dikatakan oleh ayat 4? Dikatakan itu pada ayat 3, bahwa tidak boleh ada Allah lain. Allah hanya satu. Jadi kalau kita membuat patung dan berhala dan gambar, karena itu fokusnya teman-teman yang mengkritik kita, mereka fokusnya di ayat 4. Tapi tidak melihat keseluruhan dari perikop ini, bahwa itu adalah Allah lain. Kita kembali ke gambar prinsipal Pak Rafael. Contohnya ada gambar di sini Bunda Maria, ada gambar Opa dan Oma, ada juga uang 100.000 Indonesia, ada matahari. Pertanyaan saya ke Dokter Sonya. Dokter Sonya malam ini jadi di lembaga bagian ini bantu saya ya. Kalau Dokter Sonya memiliki uang 100.000, apakah itu berhala? Tidak. Nah, kan di uang itu ada gambar, Bu. Ada gambarnya Soekarno dan gambar jadi kalau saya memiliki uang 100.000 dan mempunyai gambar, artinya berhala, Bu? Atau bagaimana? Tidak, Pastor. Tidak. Berhala itu artinya bagaimana kita membuatnya. Kalau saya gini, teman-teman yang mengkritik kita, mungkin dari Protestan, dari yang lain, maksud mungkin dari pergerakan yang lain, dan semuanya mengkritik bahwa kita berhala. Kenapa mereka menyimpan uangnya dan menjaga uang itu, karena uang itu ada gambar. Di dalam uang itu ada gambar dan menyimpannya. Bahkan di brankas ya, untuk perlindungan. Jadi kita bisa katakan bahwa itu berhala, tapi saya tidak mau jatuh ke dalam penghinaan untuk mereka. Dan kitab suci melihat matahari pagi, tapi melihatnya sebagai matahari, tapi ketika kita jatuh ke dalam penyembahan berhala, ketika kita melihat matahari itu sebagai Tuhan. Kita bisa melihat Bunda Maria, gambar Bunda Maria, tetapi kita melihat gambar itu sebagai Allah yang lain, dan kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kita punya foto orang tua, oma dan opa, tapi melihat mereka sebagai Tuhan, sebagai Allah yang lain, kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena itu, kita ingat bahwa kitab suci tidak melarang mempunyai gambar. Tetapi ketika kita merubah mentalitas kita dan melihat gambar itu sebagai Tuhan, sebagai Allah lain, kita jatuh dalam penyembahan berhala. Karena itu, dalam tadi Keluaran bab 20 kita sudah temukan bahwa Allah itu Allah pencemburu. Dia tidak mau bahwa ada Allah lain di luar dia. Jadi karena itu dalam pengertian ini, memiliki gambar, memiliki patung itu tidak bermasalah. Bermasalah bagaimana kita melihat patung itu, bagaimana kita melihat uang itu, bagaimana kita melihat matahari, bagaimana kita melihat gambar-gambar itu. Seperti Dokter Sonya katakan bahwa itu tidak bermasalah saya memiliki uang. Dalam ada pendeta-pendeta bilang yang menentang kita, contoh bukan seluruh pendeta, ada pendeta-pendeta yang menentang kita menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka menyimpan uang, bahkan menyimpan di brankas, takut kehilangan, dan di uang itu ada foto? Apakah itu bukan penyembahan berhala? Karena itu kita harus bisa membedakan gambar patung sebagai penyembahan berhala dan gambar patung sebagai representasi atau mewakili sesuatu. Bu Veronica, ini juga menjadi alasan bagaimana kita ditentang. Silakan, Bu. Ayat 25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Jadi mereka katakan bahwa ya, yang semua patung-patung, yang semua gambar-gambar dalam gereja harus dibakar. Tapi tidak melihat konsep. Tapi gambar patung dari siapa?
gambar dan patung dari siapa? Ini dikatakan jelas bahwa dari Allah lain. Saya memiliki patung Bunda Maria atau salib di sana, saya tidak katakan bahwa itu Allah lain. Itu mewakili dari apa yang saya imani. Mewakili model hidup saya. Bunda Maria memberikan model hidupnya, Santo Yosef memberikan model hidupnya, mewakili dari model-model hidup yang mereka berikan kepada saya dan kepada gereja. Itu yang saya pahami. Kita lanjut, Bu. Ini 3 ayat ini yang mereka jadikan sebagai pertentangan di antara kita. Sebenarnya itu tidak melihat konsep secara keseluruhan, hanya memfokuskan di satu ayat, selesai. Kisah Para Rasul. Ini mau katakan bahwa, silakan Bu. Kisah Para Rasul 19 ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ya, ini bagus sekali. Ini kan ayat bab 19. Sebentar kita temukan ayat 17. Paulus dan para rasul mereka memberitahukan kabar gembira tentang Injil itu, dan itu menentang karena apa? Di Athena dan di sana banyak dewa-dewa, banyak patung-patung, dan Paulus katakan bahwa tidak bisa mengatakan itu dewa, itu Allah, apa yang dibuat oleh tangan manusia. Maksudnya seperti itu, bahwa ini difokuskan itu kepada penyembahan berhala. Jadi ini Paulus sangat jelas katakan bahwa itu adalah penyembahan berhala, dan ini digunakan oleh beberapa kelompok kecil untuk menentangkan kita. Lihat ini apa yang dikatakan oleh Paulus, ini penyembahan berhala, tapi hanya baca di ayat ini, tidak melihat di konsep yang lain, di perikop yang lain, hanya difokuskan di satu ini, selesai. Dan penyembahan berhala itu bukan hanya di patung. Penyembahan berhala itu bukan hanya di gambar. Penyembahan berhala juga di pribadi, di orang. Dan ini, dan bab nanti kita temukan di Kisah Para Rasul berikutnya. Silakan selanjutnya. Ini cukup panjang, kita coba mendalami pelan-pelan gitu. Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai dengan 15. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Anita, lihat saja. Jadi penyembahan berhala itu bukan hanya di gambar, bukan hanya di patung. Penyembahan berhala itu lebih jauh dari situ juga. Bagaimana mereka melihat Paulus sebagai dewa yang turun di antara manusia dalam rupa manusia. Dan kita lihat bagaimana reaksi Paulus tuh setelah itu. Bagaimana mereka memandang Paulus sebagai dewa dan temannya, dan bagaimana respon dari Paulus tuh. Bagaimana? Silakan, Bu. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya."
lihat dalam konteks ini. Jadi Paulus dan Barnabas protes. Kami ini manusia sama seperti kamu. Tapi kenapa kamu menjadikan kami sebagai dewa, Allah lain yang harus disembah? Kami datang sini hanya untuk mewartakan tentang Kristus, tentang Injil, tentang kabar gembira, supaya kamu meninggalkan perbuatan kalian yang sia-sia. Maksud saya, dalam pengen masuk kita bahwa sangat jelas bahwa penyembahan berhala itu bukan hanya di patung, bukan hanya digambar, juga terbukti dalam kitab suci bahwa mau dikatakan bahwa kepada orangnya juga. Saya bisa melihat Bu Anita, saya bisa melihat Pak Rafael, saya bisa melihat Bu Regina sebagai Tuhan. Itu tergantung bagaimana saya melihatnya. Bagaimana mentalitas saya diubah malam hari ini. Bukan saya melihat patung, gambar itu sebagai penyembahan berhala. Dikatakan secara jelas bahwa ketika saya dijadikan dewa Allah lain, maka saya meletakkan posisi saya sebagai Allah. Itu masuk ke dalam konsep penyembahan berhala, yang namanya idolatria, yang namanya adorasi, penyembahan kepada berhala. Karena saya menganggap diri saya sebagai Tuhan, saya menganggap diri gambar itu sebagai Tuhan, patung itu sebagai Tuhan. Ini yang konsep yang kita harus rubah malam hari ini. Karena itu kritikan kepada kita yang berapa bulan lalu, mungkin tahun lalu saya sedikit lupa bahwa kita sedang menyembah berhala karena patung-patung itu adalah konsep yang keliru, yang tidak memahami apa artinya patung, gambar sebagai perwakilan, sebagai yang mewakili representasi dari orang-orang kudus. Karena itu semoga malam ini kita menjadi testimoni, menjadi saksi untuk mencerahkan juga sama saudara kita yang bertanya tentang kita, kenapa ada patung, kenapa ada gambar, sebelum mengatakan bahwa semuanya itu berhala. Oke, kita masuk ke Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Pak Wanto, ulangi Ya. pelan-pelan dan saya coba mau katakan bahwa karena itu Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi. Kita tidak boleh, Pak Wanto, kita tidak boleh apa? Berpikir. Di sini tidak katakan bahwa kita tidak boleh mempunyai gambar. Di sini tidak katakan bahwa kita tidak mempunyai patung. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh berpikir. Ini yang mentalitas kita harus diubah. Pemahaman kita harus diubah. Kita tidak boleh berpikir bahwa, Pak Wanto? Ya, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, atau batu, atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Oh, jadi kita tidak boleh menganggap, berpikir bahwa keilahian itu sama seperti emas, sama seperti batu, sama seperti ciptaan kesenian. Pak Wanto, pertanyaan sangat sederhana. Ketika Pak Wanto melihat patung Bunda Maria di gereja, apa yang Pak Wanto pikirkan? Yang saya pikirkan adalah Bunda Maria sendiri. Bukan patungnya, Pak. Bukan materinya, dari semen, patung, dari emas, dan bukan. Saya melihat yang mewakili di sana. Jadi semua orang Katolik tidak berpikir bahwa itu berhala. Yang berpikir tentang berhala itu sama saudara yang mengkritik kita. Jadi mentalitas yang harus diubah di mana, Pak? Cara berpikir kita, Pak. Cara berpikir kita. Baik sekali cara berpikir kita. Terima kasih Pak Wanto. Sama-sama. Selanjutnya, karena ada beberapa ayat lagi, semoga dalam 10 menit kita bisa selesai. Karena ini tema polemik. Jadi kalau ada pertanyaan lebih bagus. Jadi kita selesaikan dulu karena ada satu sesi berikutnya mengatakan bahwa di mana dikatakan di kitab suci bahwa kita boleh mempunyai patung di bait Allah, di gereja dan di kapela. Silakan yang 1 Korintus. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6.
Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Oke, Bu. Sebab sungguh pun, Bu, bentar. Allah Ya. yang Esa. Allah yang Esa itu artinya satu saja. Jadi kita sebenarnya sudah tahu. Kita tahu bahwa tidak ada Allah lain. Semua orang Katolik tahu kok. Semua orang Kristen Katolik tahu kok bahwa dia punya satu Tuhan saja, 3 pribadi, selesai. Tidak ada Allah yang lain. Jadi kenapa polemik di sini lahir dari mana? Apakah hanya ingin mengkritik atau apakah ingin menghancurkan atau membiaskan iman orang Katolik kepada kelompok-kelompok ini? Itu yang saya tidak mengerti, bahwa kita hanya punya satu Allah, selesai. Tidak punya Allah yang lain. Silakan, Bu. sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, Selanjutnya, Bu. bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala. Halo, sama saudaraku yang terkasih. Orang-orang Katolik tidak pernah berpikir bahwa punya Allah-Allah lain. Yang berpikir bahwa kita punya Allah lain adalah mereka yang mengkritik kita. Kita mesti katakan secara jelas, 1 Korintus katakan secara jelas bahwa kita hanya punya satu Allah saja, selesai. Karena kritikan yang ada di kitab suci adalah kritikan penyembahan berhala kepada Allah-Allah lain. Di sini tidak dikatakan bahwa tentang gambar patung dari orang kudus, dari Bunda Maria, dari Santo Yosef. Nanti kita lihat bahwa di mana dikatakan di kitab suci tentang patung gambar yang diperbolehkan di dalam bait suci, di dalam gereja yang sekarang kita orang-orang Katolik. Bahwa seluruh fundamentasi doktrin gereja Katolik ada di kitab suci. Hanya mungkin karena kita tidak tahu, itu satu hal. Yang ini saya tidak mengkritik kita semua, karena beberapa dari kita tidak tahu, kita mengimani, iman kita dalam gereja Katolik punya fundamentasi biblis kitab suci, hanya mungkin karena kekurangan pemahaman, kondisi formasi kita mengakui bahwa benar-benar ada fundamentasi di kitab suci, hanya kita tahu bagian mana yang menjadi fundamentasi di dalam biblis itu, dalam kitab suci itu. Kita lanjutkan, Bu. Di sini apa kata kitab suci tentang patung dalam gereja Katolik? Ini ada nih, dalam 10 menit selesai, ada 10 menit untuk bertanya deh. Oke. 1 Raja-Raja, bab 6 ayat 23 sampai 28. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Ya, Bu Pauline, kita lihat. Di dalam ruangan dibuat 2 kerubin dari kayu minyak. Masing-masing berapa, Bu, ukurannya? 10 hasta tingginya. Artinya 10 meter tingginya. 2. 10 meter itu tingginya seperti apa, Bu? Bu Pauline? Size 178. Bayangkan 10 meter. Lanjut, Bu. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Sampai di sini, Bu. Jadi sayapnya 5 meter ke kiri, 5 meter ke kanan. Jadi 10 meter. Bayangkan satu saja, tingginya 10, lebarnya 10. Besar sekali. Besar sekali. Karena patung yang Bunda Maria di Nilo itu 19 meter. Bayangkan kurangi 9 meter aja, tinggi sekali. Di dalam bait Allah. Lanjut, Bu.
Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu Bu Pauline, ruangan tengah sebelah dalam sekali itu adalah ruang Maha Kudus. Kalau dikatakan ini tidak dikatakan dalam terjemahannya, dikatakan ruangan paling dalam sekali, artinya ruangan Maha Kudus. Ruangan ini tidak dimasuki oleh imam-imam, hanya boleh dimasuki oleh imam agung 1 kali setahun. Jadi kalau dikatakan bahwa di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali, artinya ruangan Maha Kudus di Bait Allah di Yerusalem. Jadi tidak bisa semua orang masuk di sana, hanya dimasuk oleh imam agung setahun sekali aja. Lanjut, Bu. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Terima kasih, Bu. Dan orang Yahudi tidak benar-benar berpikir bahwa kerubin itu, malaikat kerubin itu sebagai dewa, sebagai Allah yang lain. Di tabut perjanjian saja ada 2 kerubin yang menyangga tabut perjanjian itu, dan orang Yahudi tidak menganggap itu sebagai dewa. Itu sebagai ornamen liturgis. Lanjut, Bu. Kita Keluaran 25 ayat 18 sampai 22. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian, itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kuletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari atas kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ini hiasan yang paling indah ya. Hiasan paling indah untuk menjaga 2 loh batu perjanjian hukum 10 hukum itu namanya itu arka aliansa, tabut perjanjian itu dibuat dan dihiasi oleh 2 kerubin. Jadi dalam konsep ini kalau seandainya Tuhan itu melarang bahwa gambar-gambar patung-patung itu dewa yang lain, kenapa dia menyuruh untuk membuat? Kenapa dia menyuruh untuk memasangnya di bait suci, di ini bait perjanjian, di kotak perjanjian yang harus disimpan loh batu 10 hukum itu. Lalu ini kita harus berpikir ya, mentalitas kita harus berpikir, kenapa kok Tuhan menyuruh membuat itu? Apakah dia membuat itu, dia membuat ada dewa yang lain? Atau membuat itu sebagai hiasan, sebagai ikon liturgis? Itu juga kita harus berpikir. Lanjut, Bu. Di Parafa.
Ini nih, Bilangan ya, sebentar Bu. Ketika seluruh orang Israel digigit ya, digigit oleh ular berbisa di padang gurun, kok Tuhan ini menyuruh untuk membuat patung dari ular dari tembaga. Ini lucu ya. Kenapa mereka nggak mau baca ayat ini? Kenapa mereka mau membaca perikop ini? Silakan Bu. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Sampai di Lalu sini Bu. Jadi bukan saja membuat, bukan saja dia memerintahkan untuk membuat patung ular tedung itu dari tembaga, tetapi juga dia memerintah. Barang siapa melihatnya. Tapi orang Israel tidak melihat bahwa ular tedung itu dari tembaga itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa itu ada di belakang itu yang memerintahkan. Jadi kita harus berpikir itu yang Pak Wanto tadi membantu kita membaca bahwa pikiran itu harus dirubah, mentalitas kita itu harus dirubah. Berhala itu tergantung bagaimana kita memandang. Jadi karena itu sebagai orang Katolik, semua orang Katolik tidak berpikir bahwa patung itu adalah pemujaan berhala, bahwa patung itu adalah Allah, bahwa patung itu adalah yang mewakili representasi dari gambar itu. Silakan Bu Minar. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tuhan menyuruh Musa membuat patung, membuat gambar. Kok Tuhan yang bilang dia tidak boleh membuat, tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada patung, kenapa dia menyuruh? Jadi Tuhan tidak berpikir bahwa patung ular tembaga itu adalah berhala. Tapi berhala itu bagaimana kita melihat, memandangnya. Apakah itu patung itu Tuhan? Apakah itu patung itu berhala? Itu ada di mentalitas kita. Karena itu kita tidak pernah melarang untuk memiliki gambar, memiliki patung sebagai ornamen liturgis, sebagai representasi dari semua yang kita sayangi, semua yang kita cintai. Kalau seandainya Tuhan itu melarang patung gambar, jadi tak seorang pun yang memiliki foto di rumah. Tak seorang pun yang memiliki lembaran uang karena di situ ada gambar. Jadi semua yang mengkritik kita tentang gambar itu sebagai berhala, serahkan seluruh mereka punya uang kepada kita karena uang itu punya gambar. Itu yang konsep ini harus dirubah. Silakan Bu yang lain. Bu Jurse. Ini mau katakan bahwa di Bait Allah juga ada ukiran, ada lukisan dan lain sebagainya. Silakan Bu. Mazmur bab 74 ayat 4 sampai dengan 6. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mazmur ini tentang bait Allah ya, tentang bagaimana ukiran di dalam bait Allah dari kayu-kayu yang diukir dengan kapak dan lain sebagainya. Mau katakan bahwa di bait suci di Yerusalem itu banyak sekali. Dan ada satu hal yang harus kita pahami malam ini, bahwa di seluruh perjanjian lama kita tidak temukan patung tentang Allah. Kenapa? Karena siapa yang melihat Allah mati. Dan seorang pun tidak pernah melihat wajah Allah. Ketika Moses melihat Tuhan, dia harus tundukkan kepalanya, kan? Karena itu konsep dari pemahaman iman orang Yahudi yang melihat Tuhan akan mati.
Maksud seperti itu. Jadi tak seorang pun pernah melihat Tuhan, mendengarkan suaranya. Dalam contohnya di Ibrani 1:1 dikatakan bahwa bahwa Allah mewahyukan dirinya di dalam perjanjian lama kepada orang-orang Israel dengan banyak cara melalui para nabi. Dan Allah mewahyukan dirinya di saat sekarang ini melalui anaknya. Dan melalui anaknya di dalam peristiwa inkarnasi ketika sabda menjadi daging, menjadi seorang seperti kita kecuali dalam dosa. Dan di saat itu kita bisa melihat wajahnya. Dan nyata sekali bahwa setelah perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa Yesus itu, anak itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan punya wajah. Dan punya wajah itu banyak yang mengekspresikan wajah Tuhan itu di dalam gambar, di dalam patung, karena dua konsep perjanjian yang berbeda, perjanjian lama dan perjanjian baru, sebelum inkarnasi dan sesudah inkarnasi. Saya pikir ini teologis, secara teologis lebih mendalam, tetapi dalam dalam ajaran gereja, doktrin gereja, secara jelas dikatakan bahwa melihat patung itu artinya venerasi, penghormatan yang mendalam karena model-model hidupnya, bukan penyembahan. Penyembahan itu hanya untuk Tuhan, dan secara nyata kita sudah temukan dalam kitab suci bahwa kita hanya punya satu Allah, selesai, titik. Ini kita punya 20 menit untuk dialog. Terima kasih. Presentasi yang sangat indah, maksudnya dibuat oleh Pak Rafael Blasius. Saya tidak membayangkan karena saya hanya mengirim semua itu, tapi dibuat secara rapi oleh Pak Blasius. Terima kasih. Ini masukan untuk malam hari ini untuk kita semua. Kalau seandainya ada 1-2 pertanyaan tidak setuju dan lain sebagainya, saya menghargai opini dari kalian semua. Kita punya waktu nih, Bu Regina berapa menit? Bu Sonya? Untuk bertanya, Romo. Oh, silakan, monggo, karena punya waktu 20 menit ya. Iya,